hari ini pertama? Ya, alhamdulillah tadi berjalan dengan baik, lancar ya. Kita lihat kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai. Sementara saya kira aliran bantuan makan, bantuan kebutuhan rakyat Gaza saya kira tertinggi selama beberapa tahun. Jadi makan cukup, kebutuhan lain mengalir deras. Kemudian kita lihat rencana ke depan nampaknya sangat serius ya. Tadi walaupun kita bertekad untuk ini berhasil karena ini memberi harapan perdamaian ya, walaupun tadi saya juga dalam statement singkat saya juga ingatkan banyak kesulitan masih di depan, banyak hambatan, rintangan ya, obstacles. Buat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak, bukan saya tidak bangga, Pak, dengan pencapaian yang Bapak lakukan. Bahkan Bapak bergabung untuk menjadi dari misi perdamaian Palestina dan Israel gitu loh. Dan habis itu Bapak juga menggembar-gemborkan soal menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat. Itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Bahkan tadi Bapak juga menyampaikan ini adalah masalah serius lagi dan segala macam. Kalau saya pribadi, Pak, apapun yang Bapak capai hari ini, saya cukup bangga karena Bapak adalah presiden kami, gitu loh ya. Walaupun terkadang Bapak sibuk mengurusi urusan di luar, sementara Bapak tidak membenahi urusan yang terjadi di dalam. Selama ini rakyat Bapak menangis, Pak. Ya, Bapak sibuk mengurusi urusan perdamaian Palestina dan Israel. Tapi perdamaian dari masyarakat Bapak dengan penjajah digital hari ini, Bapak tidak damai. Ya, pinjol merajalela, pay later merajalela, memiskinkan dengan sistem-sistem yang curang. Di mana Bapak Prabowo? Kita tidak melihat. Bapak Prabowo cuman ganasnya di awal aja. Antek-antek asing, ya, tidak ada segala macam, petani nelayan hutangnya semuanya dihapuskan. Tapi praktek di lapangannya, Pak, omong kosong. Omong-omong yang ada gitu. Ya, bukan saya tidak bangga dengan pencapaian yang didapat oleh Bapak Prabowo gitu. Bahkan Bapak Prabowo yang terbaru ini beberapa hari yang lalu ya, itu dipuji oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump gitu loh, menyampaikan, wah, saya sangat nggak berani melawan Bapak Presiden Prabowo. Dengan hal pujian-pujian kecil seperti itu menjadi sebuah kebanggaan bagi Bapak. Atau ada kepuasan tersendiri dalam hal itu. Sementara di dalam negeri, rakyat menderita. Dibebankan dengan bunga tinggi, dicaci maki dan dihina setiap hari. Sementara Bapak, giliran sampai di dalam negeri, Bapak hanya sibuk urusan makan bergizi gratis. Ini makan bergizi gratis atau sesuai dengan baju yang dipakai oleh ketua BEM dari UGM itu, Pak. Bukan makan bergizi gratis lagi gitu loh. Jadi jalurnya sudah berbeda gitu loh. Ya, ada bajunya gitu loh. Nah, ini yang mau saya pesankan buat Bapak Prabowo Subianto. Selaku Presiden RI, ya, Bapak yang menjabat hari ini, bahkan sudah mau 2 tahun ya Pak ya, Bapak menjabat di Indonesia. Tapi perkara pinjaman online dari dulu sampai sekarang itu seakan-akan tidak tersentuh. Bahkan kemunduran pejabat OJK aja, Bapak sudah melihat petinggi-petinggi OJK mundur ketika pasar saham anjlok gitu loh. Ya, itu baru nilai saham. Tapi ini Pak, masalah yang jauh lebih besar lagi. Kemiskinan struktural yang dibentuk melalui pinjaman online. Ini miskin semiskin-miskinnya, hancur sehancur-hancurnya. Bapak boleh cek semua rakyat Bapak yang sudah berkecimpung dengan yang namanya pinjaman online. Berakhir dengan tragis, berakhir dengan kemiskinan tanpa ampun sedikit pun. Ya, iklan yang ditawarkan pinjaman online yang menyatakan ini khusus buat UMKM dan segala macam, itu hanya dilakukan oleh selebgram yang dibayar, yang di-endorse. Fakta di lapangan tidak seperti itu.
Dan inilah yang kita butuhkan dari pemimpin tertinggi rakyat Indonesia ini, Bapak Presiden Prabowo. Membentuk regulasi yang jelas, memberikan tekanan penuh kepada otoritas jasa keuangan untuk mengawasi lebih detail lagi. Jangan hanya manipulasi data, tapi mengcek secara real faktanya seperti apa gitu loh. Betapa dahsyatnya bunga pinjol hari ini, tanpa ada yang bisa ngontrol. Dibahas di DPR hanya sebatas dibahas. Selesai dibahas viral, udah selesai. Disampaikan oleh menteri, banyak masyarakat yang terjerat oleh BI checking gara-gara pinjaman online. Terlepas dari hal itu sudah selesai. Kasusnya hilang perlahan. Seakan-akan kita melihat pinjaman online ini tidak tersentuh sama sekali. Kalau enggak, Bapak Prabowo, selain Bapak pidato tentang urusan MBG, berani nggak Bapak menyampaikan semua rakyat Indonesia yang terjerat di pinjol, yang dipindar, berhenti saja bayar? Berani Bapak? Ya, karena Bapak selalu menyampaikan menjunjung tinggi kemerdekaan rakyat dan Republik Indonesia. Di mana letak merdekanya? Merdeka karena bendera merah putih naik tiang, iya Pak. Tapi merdeka secara pribadi dalam diri mereka belum. Mereka masih dijajah kok. Berapa pajak yang dibebankan? Hari ini semuanya politik penuh dengan tipulasi aja. Urusan receh yang dianggap sebelah mata. Tapi benar-benar penyumbang kemiskinan terbanyak juga. Pinjaman online. Tidak teratasi sampai detik ini. Nah, untuk teman-teman yang mengalami telat bayar atau yang terjerat di pinjaman online, saya berharap juga Anda share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya. Kita usahakan sampai kepada Bapak Presiden. Dan jangan ada lagi yang gali lubang tutup lubang. Jangan ada lagi yang merespon telepon, WhatsApp, dan email. Karena sumber kekacauan itu terjadi gara-gara 3 komunikasi tadi. Jangan sampai terpengaruh dengan katanya dan katanya sehingga Anda nekat untuk gali lubang tutup lubang. Saya tidak pengen dengar lagi teman-temanku ditekan dan diancam melalui telepon, melalui WhatsApp, dan melalui email. 3 komunikasi ini sudah tidak perlu ada lagi. Oke, buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi buat teman-temanku. Ya, Anda yang hari ini masih berperang dengan bunga tinggi, masih berperang dengan skema-skema kecebong, hentikan saja perbayarannya teman-teman. Negosiasi. Pokoknya, kalau mereka mau, bayarkan. Kalau tidak mau, persetan Anda nggak usah pikirkan lagi gitu loh. Negosiasi semuanya. Jangan Anda ikuti membayar bunga tinggi. Anda akan miskin teman-temanku. Nggak akan mampu Anda membayar hal itu. Ya. 7% per bulan paling kecil. Paling kecil per bulan 7%. Itu pun kalau cicilannya flat. Tapi kalau skema kecebong, 40% per bulan. Ya, tolong teman-teman semuanya, fokus pada pokoknya, fokus pada pokoknya. Tunjukkan itikat baik Anda, semuanya negosiasi pokoknya saja. Kalau mereka mau, bayarkan. Kalau mereka tidak mau, hentikan dulu sampai mereka mau untuk dibalikan pokoknya. Jangan mau lagi masuk dalam pemiskinan yang telah dirancang seperti ini. Anda dirancang untuk miskin, teman-teman. Sudah nggak baik lagi regulasinya. Sudah nggak bagus lagi regulasinya. Semua aturan-aturan yang telah ditetapkan dilanggar. Ngapain Anda harus patuh dengan aturan itu? Ya, bayar hutang itu memang wajib, teman-teman. Tapi bukan berarti Anda wajib membayar bunga dan segala macam. Kalau melebihi batas dan ketentuan, sudah tidak masuk di akal, berhenti semuanya. Ya, kalau Anda diteror melalui telepon, ganti nomornya. Diancam melalui WhatsApp, hapus. Email juga seperti itu, biar petinggi kita melihat ada apa rakyat. Ya, kenapa semuanya menghentikan pembayaran kredit mereka dan malah meminta untuk mengembalikan pokoknya. Jangan mau lagi ditindas dengan bunga-bunga besar, teman-teman. Jangan tertipu lagi dengan iklan-iklan yang mereka tawarkan. Ya, dan teman-teman tidak usah terlalu khawatir dengan semua ancaman-ancaman yang ada. Percayalah sama saya, teman-teman. Sebanyak ini kasus tentang pinjaman online, Bapak Presiden kita tidak mau membahas ini. Hanya terjadi sekali dulu, teman-teman. Saya tidak pengen lagi masyarakat saya terjebak dengan rentenir online, pinjol, pinjaman online. Hanya sebatas itu. Sisanya omong-omong, omong kosong gitu loh. Makanya saya
membenarkan nilai 11 dari 100 itu, saya membenarkan kayaknya gitu loh. Karena yang saya perhatikan sampai detik ini pemimpin kita lebih haus akan pujian daripada kerja nyata. Ya, dikit-dikit apa yang dia lakukan dia sendiri yang ngucapin lagi. Dia sendiri yang seakan-akan memuji dirinya sendiri. Ya, jadi agak lucu pemimpin kita hari ini. Saya pengen kasus ini viral dan ini bisa dibenahi, benar-benar dibenahi. Kalau tidak terbenahi, ya sudah, kita sama-sama membenahi teman-teman. Dengan cara apa? Tidak perlu bayar bunga lagi. Cukup fokus pada pokoknya. Ingat, bos OJK yang terbaru pernah mengucapkan sama wartawan, negosiasi. Nah, sekarang kita pakai negosiasi. Kita fokus pada pokok. Pinjol yang mau kita balikan pokoknya, kita bayar. Kalau tidak, ya udah, gak usah. Lebih simpel kan? Daripada kita ribet-ribet dengan segala macam. Bayar bunga tinggi yang malah kita makin miskin. Pahami itu, teman-teman. Jangan ada yang ketakutan, jangan ada yang kecemasan. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja dulu, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini sampai dan tetap disupport channel Solusi Hutang MB. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Bapak, tadi gimana? Sedih nggak Bapak? Court of hari ini pertama. Ya, alhamdulillah tadi berjalan dengan baik, lancar ya. Kita lihat kemajuan yang sudah dicapai. Sementara saya kira aliran bantuan makan, bantuan kebutuhan rakyat Gaza saya kira tertinggi selama beberapa tahun. Jadi makan cukup, kebutuhan lain mengalir deras. Kemudian kita lihat rencana ke depan nampaknya sangat serius ya. Tadi walaupun kita bertekad untuk ini berhasil karena ini memberi harapan perdamaian ya, walaupun tadi saya juga dalam statement singkat saya juga ingatkan banyak kesulitan masih di depan, banyak hambatan, rintangan ya, obstacles, tapi ya kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan demi rakyat Palestina ya. Kita tentunya komit ya, tadi beberapa negara-negara Muslim semua menegaskan komitmen kita untuk benar-benar mencapai lasting peace and the only lasting peace. Dalam beberapa statement kita ya, negara-negara yang kelompok 8, kelompok negara-negara Muslim yang diundang pertama kali untuk melaksanakan atau ikut dalam usaha Board of Peace ini, kita ya, bagi kita the only long-lasting solution is a two-state solution. Tapi kita juga tegaskan bahwa kita berusaha keras. Dan kalau secara real, saya lihat rencana-rencana yang sangat besar dan jauh kondisi dan masa depan rakyat Gaza akan jauh lebih baik. Tentunya kita harus waspada kelompok-kelompok yang ingin selalu menggagalkan penyelesaian menyeluruh ya pasti ada dari semua pihak. Saya kira itu statement saya. Pak, Ya. tadi Trump bilang takut sama Bapak, katanya takut. Enggak, bercanda. Tambahannya, Pak. Pak, soal pengiriman pasukan gimana Pak? Komitmen. Ya kita siap, kita tegas. Kapan Pak kira-kira akan dikirim? Mungkin ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini juga ya. Pak, soal penunjukan ISF Pak? Tadi kan ditunjuk jadi wakil komandan ISF. Pak. Iya, mereka minta kita jadi deputy commander. Ya. Strateginya Pak? seperti apa, Pak? Hah? Strateginya seperti apa ya? Strategi? Maksudnya strategi apa? Jika dipilih menjadi wakil komander ini seperti apa? Ya dipilih ya kita cari yang bagus. Ya. Tugasnya Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.